Atmaja. Saya Muhammad Fadil Faturrahman. Saya Jovan. Kami akan menjelaskan materi kelas 12 tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mengenal sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Dimulai dari pengertian. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang saling tegak lurus dengan arah rambatannya. Hanya membawa energi, bukan massa. Gelombang elektromagnetik hampir sama seperti gelombang transversal. Letak sumbu Y, sumbu X, arah medan magnet, arah medan listrik, dan arah rambat saling tegak lurus. Misalkan di suatu ruang terdapat medan listrik yang berubah-ubah secara sinusoidal, maka gelombang medan listrik yang akan menimbulkan medan magnet karena medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal. Medan magnet yang dihasilkan juga membentuk sinusoidal. Gelombang ini membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa medium perambatan atau bisa bergerak di ruang hampa udara. Gelombang elektromagnetik terdiri atas beberapa gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang berbeda-beda, namun mempunyai kelajuan yang sama, yaitu 3,108 meter per sekon. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi dan panjang gelombang berbeda-beda disebut spektrum. Nanti kita akan bahasnya. Gelombang elektromagnetik memenuhi persamaan seperti berikut. C sama dengan lambda dikali F, dengan C sama dengan cepat rambat dalam satuan meter per sekon, lambda panjang gelombang dalam satuan meter, dan F frekuensi dalam satuan hertz. Adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik sebagai berikut. 1. Tidak memerlukan medium dalam perambatannya. 2. Getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet, dan keduanya juga tegak lurus terhadap arah perambatannya. 3. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat seperti pada gelombang transversal, yaitu dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. 4. Tidak membawa massa, namun membawa energi. 5. Energi E yang dibawa sebanding dengan besarnya frekuensi gelombang F. 6. Medan listrik E selalu tegak lurus terhadap medan magnet B dan sefase. 7. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet karena tidak memiliki muatan. Yang terakhir, ke-8. Nilai maksimum dan minimum medan magnet dan medan listrik terjadi pada waktu dan tempat yang sama. Spektrum pada sinar gamma. Definisi dan asal-usul pada sinar gamma yaitu sebagai berikut. Spektrum pada sinar gamma adalah rentang frekuensi atau energi dari radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek dan energi yang tinggi. Sinar gamma memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada sinar X. Asal-usul spektrum pada sinar gamma terkait dengan proses fisika yang terjadi di alam semesta. Sinar gamma dapat dihasilkan dalam berbagai kejadian alam, seperti ledakan supernova, tabrakan partikel di akselerator partikel, atau dalam proses peluruhan radioaktif. Manfaat pada sinar gamma yaitu radionuklida pemancar gamma adalah sumber radiasi yang paling banyak digunakan. 3 radionuklida yang paling berguna adalah kobalt 60, cesium 137, teknesium 99M, dan amerisium 241. Daya tembus pada sinar gamma yaitu yang memiliki banyak aplikasi, namun ini tidak membuatnya menjadi radioaktif. Berikut adalah beberapa manfaat sinar gamma bagi manusia. 1. Sterilisasi peralatan medis di rumah sakit. 2. Pasteurisasi melalui iradiasi bahan makanan tertentu. 3. Leveling atau pengukur ketebalan. 4. Pengukuran dan kontrol aliran cairan dalam proses industri. 5. Penyelidikan lapisan bawah tanah seperti minyak, batu bara, dan gas. 6. Pengukuran kepadatan, kelembaban tanah di lokasi konstruksi. 7. Detektor asap untuk rumah tangga. 8. Pengukuran level dan kepadatan cairan. Dan yang ke-9, pengukuran ketebalan untuk bahan tipis seperti kertas, foil, dan kaca.
Spektrum pada sinar gamma juga dapat memiliki manfaat dalam berbagai bidang, yaitu seperti diagnostik medis, pengobatan kanker, keamanan pangan, industri, dan penelitian ilmiah. Dampak negatif pada spektrum sinar gamma dapat memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti radiasi berbahaya, limbah radioaktif, resiko keamanan nuklir, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan sinar gamma harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi protokol keamanan yang ketat untuk melindungi manusia dan lingkungan. Besar frekuensi spektrum pada sinar gamma. Sinar gamma adalah jenis radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat tinggi. Frekuensi sinar gamma berkisar antara 10⁻¹9 hingga 10⁻24 Hz. Frekuensi yang sangat tinggi ini berarti sinar gamma memiliki energi yang sangat tinggi, sehingga daya tembus paling besar yang menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan tubuh. Definisi dan asal-usul sinar X. Sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung sangat pendek, akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Mempunyai ukuran panjang mulai dari 0,01 sampai 10 nanometer, dengan frekuensi mulai dari 30 petahertz sampai 30 exahertz, dan mempunyai energi mulai dari 120 elektrovolt hingga 120 kilo elektrovolt. Bentuk radiasi elektromagnetiknya adalah sinar X dapat mengionisasi atom dari materi yang dilewati atau memiliki daya tembus tinggi. Sinar X terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepaskan sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbit atau dengan inti atom atau nukleus. Energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa foto sinar X. Adapun syarat terjadinya sinar X adalah adanya ruang hampa udara, beda potensial yang tinggi, sumber elektron, target tumbukan, serta focusing. Manfaat sinar X. Sinar X dapat digunakan untuk melihat benda yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Benda yang terhalangi sesuatu. Contoh penggunaan sinar X adalah mengidentifikasi retakan pada struktur bangunan, mengidentifikasi cacat pada suatu benda padat, pengecekan kualitas logam, identifikasi isi tas, paket, dan benda lainnya di bandara ataupun dalam sektor keamanan, serta keperluan medis seperti mengidentifikasi kanker, tumor, penyumbatan pembuluh darah, patah tulang, kerusakan gigi, peradangan sendi, pencitraan organ, dan identifikasi barang asing dalam tubuh. Dampak negatif sinar X. Penggunaan sinar X harus melalui dosis radiasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya agar tidak menyebabkan kulit memerah, rambut rontok, katarak pada mata, bahkan mengembangkan kanker dan tumor dalam jangka waktu panjang. Sinar UV atau ultraviolet adalah jenis radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan ditransmisikan dalam gelombang atau partikel pada panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda. Sinar ultraviolet sendiri umumnya dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada UVA atau UV dekat, sekitar 315 sampai 400 nanometer. Yang kedua ada UVB atau UV tengah, sekitar 280 sampai 315 nanometer. Yang ketiga ada UVC atau UV jauh, sekitar 180 sampai 280 nanometer. Namun, diketahui juga radiasi UV dengan panjang gelombang
dari 10 nanometer hingga 180 nanometer yang disebut sebagai vakum atau UV ekstrim. Panjang gelombang ini terhalang oleh udara dan hanya merambat dalam ruang hampa. Sejalan dengan itu, matahari adalah sumber spektrum penuh radiasi ultraviolet yang dibagi menjadi 3, dengan sinar UVC adalah sinar yang paling berbahaya dan hampir sepenuhnya diserap oleh atmosfer kita. Sinar UVB adalah sinar berbahaya yang menyebabkan kulit terbakar. Untungnya, sekitar 95% sinar UVB diserap oleh ozon di atmosfer bumi. Yang ketiga, yaitu UVA yang sedikit berbahaya bagi manusia. Radiasi ultraviolet tidak terdeteksi oleh mata manusia. Namun, dalam beberapa situasi ketika ia jatuh pada bahan tertentu yang menyebabkan berpendar, hal itu karena pancaran radiasi elektromagnetik dengan energi lebih rendah, sehingga terlihat seperti cahaya tampak. Radiasi ultraviolet memiliki daya penetrasi yang rendah, sehingga hanya menyebabkan efek langsungnya pada tubuh manusia terbatas pada permukaan kulitnya saja. Beberapa dampak radiasi ultraviolet pada tubuh manusia antara lain subrun atau kemerahan pada perkembangan pigmentasi, di mana kulit menjadi coklat penuaan, perubahan karsinogenik. Efek subrun akibat sinar ultraviolet bisa ringan dan hanya menyebabkan kemerahan atau nyeri saja. Namun, dalam kondisi parah dapat menyebabkan lepuh, bengkak, dan penguplasan kulit luar. Adapun beberapa manfaat sinar ultraviolet adalah antara lain yang pertama, meningkatkan produksi vitamin D. Paparan ultraviolet dibutuhkan untuk merangsang produksi vitamin D, di mana di dalam tubuh vitamin D diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus sehingga dapat memperkuat tulang, gigi, serta otot. Yang kedua ada meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sinar ultraviolet juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat tubuh kita terpapar oleh sinar UV, tubuh akan menghasilkan lebih banyak sel darah putih yang berfungsi sebagai perlindungan tubuh. Yang ketiga ada memperbaiki kualitas tidur. Paparan sinar matahari yang mengandung ultraviolet dapat merangsang produksi hormon melatonin di dalam tubuh. Cahaya tampak asal-usul spektrum kasat mata adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Radiasi elektromagnetik pada rentang panjang gelombang ini disebut cahaya kasat mata atau cukup disebut cahaya. Mata normal manusia umumnya dapat mendeteksi panjang gelombang dari 380 sampai 750 nm. Sumber cahaya tampak seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Definisi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat terlihat oleh mata manusia. Panjang gelombang tersebut sekitar 4 kali 10 sampai 7 m ungu hingga 7 kali 10 sampai 7 m merah. Sedangkan cahaya tidak tampak adalah cahaya dengan ukuran gelombang di luar kisaran tersebut, sehingga tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Manfaat spektrum sebagai sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Dampak negatif yang pertama, pigmentasi dan eritema. Kedua, penuaan kulit dan kerusakan DNA. Yang ketiga, terganggunya regenerasi kulit pada malam hari. Frekuensi spektrum cahaya tampak adalah sekitar 430 sampai 770 THz. Definisi dan asal-usul inframerah. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya.
tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah dari bahasa Latin infrabawah. Merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris, ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan HL-pop 00 derajat. Penyaringan optis yang digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya. Manfaatnya: 1. Sebagai sistem sensor. Sistem sensor ini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang saling berhubungan. Pada sensor infra ini berfungsi pula untuk mengendalikan jarak jauh antara dua benda komunikasi tersebut, sehingga dapat digunakan untuk beberapa hal seperti otomatisasi sistem, alarm keamanan sebuah tempat, dan mengendalikan jarak jauh. 2. Sebagai kamera tembus pandang. Sinar inframerah ini bermanfaat untuk meneruskan cahaya pada sinar inframerah agar kemampuan kamera maupun kemampuan video menjadi lebih meningkat. Kemampuan ini sudah banyak pula diaplikasikan pada kamera HP. Kualitas gambar pada kamera ataupun video menjadi lebih baik. 3. Sebagai komunikasi jarak dekat. Manfaat lain yang diberikan oleh inframerah adalah untuk mengontrol remote TV dan beberapa benda lainnya yang tembus pandang, karena pada dasarnya sinar inframerah ini tidak dapat menembus benda yang tidak tembus pandang seperti tembok yang ada di dalam tubuh. Bahkan inframerah dapat membantu membersihkan darah serta dapat membantu memperbaiki tekstur kulit Anda. Hal ini tentu akan membantu tubuh Anda terhindar dari asam urat serta dapat menghindari tubuh Anda dari penyakit rematik. Dampak negatif dari inframerah: efek terlalu sering menggunakan atau terpapar inframerah, yaitu luka bakar derajat ringan, alergi, dan paparan pada mata secara langsung dapat menyebabkan kerusakan lensa mata yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan rentang. Frekuensi sinar merah berada pada kisaran 3x 1101 Hz sampai 4 kali 1013 Hz. Sinar inframerah dihasilkan oleh proses di dalam molekul dan benda panas akibat getaran atomik dan molekuler. Berikutnya gelombang mikro. Definisi dan asal-usul gelombang mikro atau bahasa Inggrisnya microwave adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu berada di atas 3 GHz, 3 kali 10⁹ Hz. Digunakan dalam komunikasi, peralatan memasak, dan radar atau radio detection and ranging. Ketika radar digunakan untuk mendeteksi target berlaku S sama dengan CAT/2, S sama dengan jarak target meter, AT sama dengan waktu sekon, C sama dengan 3 kali 108 meter per sekon. Gelombang mikro atau microwave dapat dihasilkan oleh tabung klistron yang mana memiliki fungsi sebagai penghantar energi panas. Adapun manfaat gelombang mikro adalah sebagai berikut. Pemanas makanan atau microwave untuk komunikasi pada teknologi radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, mendeteksi keberadaan suatu objek. Dampak negatif gelombang mikro yaitu: dampak negatif radiasi gelombang mikro bersifat karsinogenik, bisa menimbulkan resiko kanker. Spektrum yang terakhir adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan karena percepatan gerak muatan di pemancar radio. Gelombang radio
Idealnya dihasilkan menggunakan pemancar dan penerima mendeteksinya. Selanjutnya, seluruh proses menghasilkan gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan dan dilakukan dengan menggunakan antena untuk mengirimkan energi keluar angkasa. Selain itu, dari sanalah penerima mengambil energi dan mengubahnya menjadi getaran mekanis yang terdengar sebagai gelombang suara. Gelombang radio memiliki panjang gelombang mulai dari 3 meter hingga beberapa kilometer. Jangkauan frekuensinya bisa hingga 10⁹ Hz. Tidak salah jika gelombang radio menjadi gelombang dengan jangkauan paling besar dan luas. Gelombang ini merambat pada frekuensi 100 kHz sampai dengan 100 GHz. Jenis gelombang radio ada gelombang radio AM dan FM. 1. Radio AM. AM adalah singkatan dari Amplitude Modulation menggunakan konsep pengubahan amplitudo, yang artinya gelombang suara akan mengubah amplitudo dari gelombang pembawanya. Amplitudo sendiri merupakan jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah gelombang, atau bisa disebut juga dengan tinggi gelombang. Gelombang radio AM memiliki frekuensi dari 550 hingga 1600 kHz. Rangkaian elektronik yang biasanya disebut osilator dapat membangkitkan gelombang radio. Gelombang ini dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer, mempunyai jangkauan lebih luas, tetapi kelemahannya informasi suara yang dihasilkan kurang jelas atau berisik. Yang kedua, radio FM. FM adalah singkatan dari frequency modulation menggunakan konsep pengubahan frekuensi, yang artinya gelombang suara akan mengubah frekuensi dari gelombang pembawanya. Gelombang radio FM memiliki frekuensi dari 88 hingga 10⁴ MHz. Gelombang ini tidak dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer, tidak seperti gelombang AM tadi. Menghasilkan informasi suara yang lebih jelas dan merdu, bebas dari pengaruh kelistrikan dan kemagnetan. Tetapi jangkauan gelombang FM lebih sempit. Gelombang radio FM hanya bisa diterima dengan baik pada jarak sekitar 60 km dari pemancarnya. Sedangkan untuk gelombang TV, gelombang ini menjalar lurus dan tidak dipantulkan oleh lapisan atmosfer, sehingga untuk menangkap siaran TV diperlukan antena dan relay. Terdapat VHF, Very High Frequency atau frekuensi sangat tinggi, adalah frekuensi radio yang berkisar dari 30 MHz ke 300 MHz. Frekuensi langsung di bawah FHM ditandai frekuensi tinggi. HF dan frekuensi yang lebih tinggi berikutnya dikenal sebagai frekuensi ultra tinggi. Berikut manfaat dari gelombang radio. Bisa mentransmisikan sinyal pada jarak jauh, mendapatkan informasi dan mengoptimalkan kinerja dari alat-alat elektronik seperti ponsel, radio, dan televisi. Pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Dampak negatifnya, jika terlalu lama terpapar pancaran gelombang radio dengan intensitas yang sangat tinggi, akan menyebabkan pemanasan jaringan biologis dan peningkatan suhu tubuh. Akibat pancaran radio frekuensi juga bisa terjadi kerusakan pada jaringan tubuh.